saya bilang sebenarnya kamu bisa melakukan apapun yang baru kamu lakukan pertama kali dengan baik, apakah kamu rasa itu sesuatu yang gak mungkin? Atau kamu jadi penasaran gimana ya caranya untuk melakukan itu? Melakukan sesuatu hal yang pertama kali kita lakukan, tapi kita bisa melakukannya dengan baik. Ya, saya akan jelasin gimana sih caranya saya hari ini nyobain pertama kali melakukan sebuah hal yang gak pernah kebayangkan buat saya untuk saya lakukan sebelumnya gitu. Pastiin kalian sampai habis, karena saya percaya video ini pasti sampai ke tempat yang tepat sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi sedikit cerita dulu, hari ini saya tuh kerjaannya banyakan meeting gitu ya. Dari jam 9 meeting, jam 12 meeting, jam 2 tadi juga meeting. Dan di ketiga meeting ini saya harus bawa presentasi semuanya. Di jam 12 itu adalah sesuatu hal yang baru banget saya lakukan. Jadi kalau kalian mungkin udah pernah kalau kalian udah pernah tahu tentang saya gitu, saya namanya Yesel, saya seorang yang pengen jadi coach. Dan tadi adalah sesi pertama kali saya coaching orang one on one. Siapa yang saya coaching? Seorang gembala sidang yang udah jauh lebih senior, jauh lebih hebat daripada saya. Tapi Tuhan izinkan saya punya kesempatan untuk bisa berbagi apa yang saya pelajari dan bisa kasih value ke Bapak Gembala sidang. Saya juga jujur nggak nyangka, karena klien atau coaching yang saya akan coachingkan itu datangnya bukan dari saya sendiri, tapi dari tim yang menyarankan saya cocoknya untuk orang-orang seperti ini gitu. Dan ternyata saya diizinkan untuk dapetin hampir semuanya senior saya. Jadi yang kayaknya lebih muda daripada saya itu cuma satu orang gitu. Dari 11 orang yang diberikan gitu ke saya, 10-nya itu adalah orang yang lebih senior, lebih sukses, dan umurnya juga di atas saya. Jujur pas diminta untuk coachingin beliau-beliau ini, saya juga nggak yakin apakah saya bisa. Saya belum banyak belajar untuk bisa memberikan manfaat yang mungkin berarti bagi mereka. Tapi setelah saya ngobrol, saya juga mengerti apa yang beliau alami. Ternyata masalah kita di umur 60, di umur 30 gak ada bedanya. Semua orang mengalami hal yang sama. Levelnya memang beda, tapi akar masalahnya tetaplah sama gitu. Semua berawal dari masalah ketidakpercayaan diri kita, atau confidence kita tuh yang jadi masalah gitu. Dan tadi beliau yang saya coaching juga ngalamin hal yang sama, terutama karena ini adalah seorang gembala sidang, jadi saya bisa nyempil lah ngomong-ngomong soal Kristenan gitu ya, karena beliau juga jauh lebih pintar daripada saya gitu kan. Tapi saya jadi diingetin gitu bahwa kadang kita suka lupa bahwa kita bisa berada di titik tersebut itu semua karena izin dari Tuhan. Karena banyak yang mempercayai kita. Contohnya kalau saya
ada tim yang mempercayai untuk saya, seorang karyawan umur 30-an yang notabene-nya leadership skill-nya atau orang yang di lead-nya tuh baru sedikit gitu ya, bisa bantuin untuk coaching orang-orang yang umurnya udah di atas saya jauh gitu. Bahkan yang mereka pimpin tuh udah bukan puluhan tapi udah hampir ratusan gitu. Seorang pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin gereja gitu. Kayaknya agak enggak masuk akal gitu ya. Tapi saya jadi diingetin lagi gitu bahwa Daud pun pada saat dia masih kemerahan, which is masih muda banget gitu ya, Tuhan udah nunjuk dia untuk jadi seorang raja, udah nunjuk dia jadi seorang yang akan mengalahkan Goliat. Dan itu semua bukan kebetulan gitu. Kadang kita ngelihat, saya masih umur segini, oh mungkin saya harus belajar lagi. Tapi kadang kita harus tetap ingat gitu bahwa tugas kita saat itu ada karena ada yang percaya kita. Dan yang terutama, Tuhan udah mengizinkan kita untuk mengalami atau merasakan pengalaman tersebut gitu. Tadi kan pertanyaannya adalah gimana ya caranya supaya bisa oke atau bisa melakukan sesuatu dalam hal pertamanya tuh udah langsung bagus gitu. Nah yang pertama tuh yang kita harus sadarin adalah kita harus pede. Pede di sini nggak cuma percaya diri, tapi pede di sini sebenarnya buat saya pribadi itu lebih dalam. PD di sini adalah bukan percaya diri sendiri, karena terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Terus ayat pegangan saya juga janganlah berpegang pada pengertianmu sendiri, tapi PD dalam kamus saya pribadi adalah percaya Dia, percaya Tuhan. Karena Tuhan gak akan mungkin kasih kita sesuatu yang jahat. Tuhan aja dengan jelas bilang gitu, kamu aja gak mungkin kasih ular ke anak kamu yang minta roti, apalagi Bapamu di surga gitu. Bapamu di surga udah tahu lu butuh ini semua gitu. Makanya kadang kalau kita ngerasa kok ada yang rusak dan gak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita juga harus berkaca lagi. Sudahkah kita minta tolong Tuhan? Jadi yang pertama itu harus pede, punya confidence yang benar. Confidence tuh bangunnya dari dua hal, percaya diri dan percaya Dia yang udah tuntun kita gitu, udah nunjuk kita. Kedua, jangan lupa memulai semuanya dengan berdoa. Karena ya kita terbatas. Tapi kalau kita misalnya bisa minta bala bantuan yang gak terbatas untuk bantu kita ngomong dengan lebih baik, berpikir dengan lebih jernih, bisa kasih manfaat, bisa jadi saluran berkatnya Tuhan, saya yakin dan percaya gak mungkin Tuhan gak mengizinkan kita untuk dibantu sama Tuhan gitu. Karena Tuhan masih bantu kita lah kalau kita minta. Kadang kita suka lupa untuk minta, dan itu yang suka ngerusak persiapan kita. Nah, yang ketiga itu otomatis pasti harus persiapan. Sebelum saya ngelakuin coaching tadi, saya udah siapin naskahnya, udah siapin skripnya, udah tahu flow-nya akan seperti apa, udah latihan dulu di depan kaca, di depan kamera. Terus menerus saya latihan sampai di jam 12 tadi, di saat saya harus ketemu dengan Bapak Gembala tadi, ya saya datang dengan sikap yang siap. Karena balik lagi, kalau kamu udah tahu kamu akan ketemu presiden,
Nggak mungkin dong kamu nggak pakai baju terbaik gitu kan. Dan hal itu juga sama gitu, kalau kamu udah tahu kamu mau melakukan sesuatu yang impactnya atau dampaknya itu besar, tapi kamu nggak melakukan persiapan, ya lucu ya menurut saya gitu. Ibarat katanya kamu pengen bikin rumah, tapi kamu nggak ada rancangan rumahnya, nggak tahu mau berapa lantai, nggak tahu mau berapa kamar, terus kamu main beli bata dilempar-lempar aja gitu, rasanya kan nggak akan mungkin jadi rumah gitu ya. Jadi tumpukan bata mungkin gitu ya, berantakan segala macam, tapi kalau jadi rumah ya kayaknya agak ajaib banget gitu kalau misalnya kamu lempar batu bata asal gitu, terus tiba-tiba jadi rumah gitu, nggak disemen, nggak diatur, nggak dirancang, dan nggak dipersiapkan semuanya gitu. Tapi sayangnya seringkali kita ngelewatin hidup itu pakai cara ngelempar batu asal tadi. Gak sedikit dari kita yang kalau ditanya kamu pengen jadi apa sih, jawabannya nggak tahu. Jawabannya cuma jawaban klise seperti mau jadi kaya seperti apa. Ditanya berikutnya terus menerus, ujung-ujungnya akan ketahuan kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau gitu. Dan kalau kamu aja nggak tahu apa yang kamu harapkan dari kamu melakukan hal pertama tadi, gimana kamu bisa memberikan yang terbaik untuk hal yang pertama kali kamu baru coba itu? Saya tahu di sini juga akan mungkin menjadi dilema juga. Apakah harus saya persiapkan semuanya sebaik mungkin supaya sesempurna mungkin supaya nantinya hasilnya akan bagus gitu? Well, balik lagi, memang ini akan jadi perfectionist trap atau jebakan perfeksionisme gitu ya. Ujung-ujungnya jadi nggak dilakukan gitu kadang-kadang. Tapi kalau kita tahu gimana caranya mengubah perfectionist trap itu jadi sesuatu yang justru malah bikin kita bertindak secara excellence atau bertindak secara terbaiknya kita bisa banget loh malah mengubah perfeksionisme yang dalam tanda kutip dipandang buruk jadi sesuatu yang sebenarnya yang bisa jadi senjatanya kita gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kamu harus punya deadline atau punya waktu targetnya kamu. Kamu udah tahu seperti saya, tadi di tanggal 11 Agustus hari Senin jam 12 akan coaching. Jadi saya udah harus prepare jauh sebelum tanggal 11 itu terjadi katanya. Supaya di saat tanggal 11 nya mulai, jam 12-nya udah siap gitu ya. Saya udah kondisinya udah makan, udah siapin naskahnya, Zoom-nya juga linknya udah siap, materi yang mau saya bawakan juga udah ada, saya udah kenal siapa lawan bicara saya, dan semuanya itu balik lagi bisa dipersiapkan tepat waktunya. Karena kalau kita nggak naruh waktu, kita akan terus menerus terjebak dalam si perfectionist trap tadi gitu. Terus menerus belajar, terus menerus merubah cara kita bekerja, padahal mungkin apa yang udah kita bikin pertama kali itu udah benar, tapi karena kita ngerasa kayaknya belum sempurna, ujung-ujungnya kita nggak belajar dan mendapatkan feedback. Karena tujuan utama dari mencoba itu adalah masuk ke feedback loop atau masuk ke spiralnya untuk kita dapetin imbal balik atau umpan balik gitu ya. Dengan kita melakukan, terus kita juga evaluasi, kita akan bisa melakukan dengan lebih baik lagi di saat berikutnya. Karena saya juga sadar gitu, yang tadi saya lakukan itu baru baik buat saya harus ngehargain itu.
Karena kalau kita nggak ngehargain, kita juga nggak akan bisa bertumbuh. Saya harus ngehargain. Kalau saya harus kasih skor, mungkin tadi coachingnya itu di angka 7. Saya nggak tahu kalau misalnya dari point of view-nya Pak Gembala tadi skornya berapa. Saya juga belum sempat nanya. Udah sempat minta survei untuk kasih feedback, cuma itu masih disimpan sama tim. Kita belum dapat feedbacknya langsung. Tapi kita bisa belajar lah dari feedback diri sendiri, atau bisa nilai dari diri sendiri gitu. Kalau kita nilai diri kita sendiri rasanya udah cukup dan ada yang perlu diperbaiki, ya besok di saat saya akan lakukan coaching untuk 2 orang lainnya, saya bisa memperbaiki cara saya membawakan materi, menanyakan masalahnya, dan juga lebih bagus lagi jadi seorang coach yang bisa kasih nilai tambah dari hidup teman-teman yang udah dijodohkan dengan saya kasarnya. Saya harap kalian juga bisa dapat apa yang saya bagiin hari ini. Kalau saya recap ya, ada 5 step untuk 5 hal yang kalian harus lakukan supaya kalian bisa memulai sesuatu dengan jauh lebih baik. Yang pertama itu adalah kalian harus punya percaya diri, PD yang benar, percaya diri dan percaya dia yang udah mutus kita. Yang kedua, semuanya itu harus dilakukan dengan takutnya ketukangan nih. Harus dilakukan dengan persiapan. Tapi kayak itu nomor 3 ya. Tadi nomor 2 kayak saya agak ya, harus ada persiapannya. Dan yang ketiga, kita yang ketiga kita harus ini mohon maaf saya tiba-tiba lupa. Cuma karena channel ini memang sengaja dibuat tanpa diedit, jadi saya juga ya ngomong apa adanya aja. Kalau memang saya lupa gitu. Saya ingat percaya diri, saya ingat harus ada persiapan, saya juga ingat harus ada feedbacknya gitu ya. Dan kita juga harus perfeksionis tapi juga kasih deadline. Itu 5 hal yang harus kalian perhatikan ya. Jadi confidence-nya dibenerin, preparation-nya dibenerin, terus juga feedback-nya dibenerin, perfeksionismenya juga dibenerin, dan dikasih deadline atau waktu juga gitu. Supaya kita tahu, oke, berhenti sampai sini, fokus, nikmatin progres yang sekarang, dan terus menerus melakukan iterasi supaya bisa jadi yang lebih baik lagi. Ya, saya juga akan meng-apply ini ke video saya yang selanjutnya supaya saya juga nggak lupa materinya ya yang saya mau ngomongin tadi ya. Dan nggak, ya tadi mohon maaf ya kalau sedikit buang waktu kalian. Tapi saya juga ngasih unjuk bahwa it's okay to be not okay, katanya. It's okay to be not okay gitu. Gak harus perfect, karena kalau kalian gak melakukannya hasilnya cuma gagal. Tapi kalau kalian melakukan dan kalian menghasilkan karya seperti ini, ya outcome-nya bisa ya tiba-tiba viral, atau ya nobody watch it. Tapi yang satu hal yang kalian harus tahu, Bapak di surga lihat. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Yaskia Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.